warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Koresani dengan NIM 610342211 dari Prodi PDSD FIK Universitas Negeri Semarang, yang pada kesempatan kali ini akan membahas atau menjelaskan terkait sebuah artikel yang berjudul Pengaruh Motivasi Gaya Hidup dan Kepercayaan Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian di Facebook Marketplace, studi kasus pada mahasiswa kampus negeri di Kota Medan. Seiring berjalannya zaman, perkembangan internet semakin pesat sehingga mempengaruhi kehidupan dari yang awalnya pembelanjaan hanya melalui tatap muka, namun seiring perkembangan zaman saat ini metode penjualan tidak hanya lewat tatap muka, tetapi juga melalui daring, di mana dengan perkembangan internet memunculkan suatu pola jual beli melalui e-commerce, yaitu dengan jual beli secara daring. Contohnya saat ini terdapat beberapa marketplace seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain yang memudahkan untuk setiap orang melakukan jual beli tanpa adanya suatu usaha untuk pergi ke sebuah toko, capek-capek, panas-panasan, ataupun lain-lain untuk menuju sebuah toko untuk mencari suatu barang yang diinginkan. Namun pada kesempatan kali ini yang akan saya paparkan atau saya jelaskan itu terkait Facebook Marketplace, di mana dalam Facebook Marketplace ini berbeda dengan Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain yang merupakan marketplace yang memang diatur untuk jual beli yang ada pihak ketiganya seperti itu. Di Facebook Marketplace ini berbeda karena di sini tidak ada perantara ataupun pihak kedua, jadi dalam pembelian di Facebook Marketplace rawan akan terjadinya penipuan ataupun lain-lain seperti itu. Jadi di sini maka dari itu saya akan membahas terkait dengan motivasi gaya hidup dan juga kepercayaan konsumen terhadap keputusan pembelian di Facebook Marketplace, khususnya studi kasus pada mahasiswa kampus negeri di Kota Medan. Baik, jadi nanti di dalam pembahasan ini saya akan membahas beberapa hal. Yang pertama itu karakteristik responden, kemudian pengaruh motivasi terhadap keputusan pembelian, dan juga pengaruh gaya hidup terhadap keputusan pembelian, dan yang keempat itu ada pengaruh kepercayaan konsumen terhadap keputusan pembelian, dan yang terakhir tentu saya akan menyimpulkan terkait pembahasan ini. Baik, kita lanjut ke karakteristik responden. Jadi di sini karakteristik responden ada 3 aspek. Yang pertama itu jenis kelamin, yang kedua itu frekuensi usia, yang ketiga itu ada agama responden. Di sini untuk respondennya itu terdiri dari 105 responden yang terdiri dari mahasiswa atau mahasiswi di Kota Medan. Seperti itu. Untuk jenis kelamin sendiri itu terdiri dari perempuan dengan laki-laki yang berjumlah 66 perempuan dari 105 responden, dan juga 39 laki-laki dengan persentase perempuan itu sebanyak 63% dan juga laki-laki sebanyak 37%. Kemudian untuk frekuensi usia responden itu dari umur 18 sampai 22 tahun dengan frekuensi 33 atau sebanyak 33 responden dengan usia tersebut, dan juga dengan usia 23 sampai 27 tahun itu sebanyak 57 responden, dan juga yang lebih dari 27 tahun itu sebanyak 15 responden dari 105 responden. Kemudian untuk karakteristik distribusi frekuensi agama itu ada 3, mulai dari agama Islam, Kristen, sampai dengan Katolik, dengan frekuensi sebanyak 89 responden itu beragama Islam, kemudian Kristen itu sebanyak 7 responden, dan juga Katolik itu sebanyak 9 responden dari 105 responden. Baik,
kita lanjut ke pembahasan terkait pengaruh-pengaruh beberapa aspek tadi, mulai dari motivasi, kemudian gaya hidup, dan juga kepercayaan. Nah, yang pertama itu saya akan membahas terkait motivasi terlebih dahulu, mulai dari motivasi terhadap keputusan pembelian di Facebook Marketplace. Jadi sebelum saya lanjut ke membahas tentang pengaruh motivasinya, di sini akan menjelaskan tentang motivasi terlebih dahulu. Jadi motivasi sendiri merupakan suatu dorongan yang ada dalam diri seorang untuk melakukan suatu tindakan dalam mencapai suatu tujuan. Dengan adanya motivasi dalam diri seorang untuk menunjukkan suatu perilaku yang diarahkan pada suatu tujuan untuk mencapai tujuan kepuasan. Dalam keputusan pembelian, motivasi menjadi faktor yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Jadi di sini motivasi itu karena ada dalam internal seseorang atau dalam diri seorang, motivasi menjadi aspek yang sangat sangat penting dalam seorang mengambil keputusan. Karena bila mana tidak ada motivasi, seseorang tersebut akan bimbang terkait apa yang akan ia pilih atau apa yang akan ia lakukan, seperti itu. Jadi kita lanjut terhadap hasil dari tanggapan responden. Dari 105 responden di Kota Medan, khususnya mahasiswa atau mahasiswi, motivasi menjadi salah satu faktor yang menentukan mahasiswa dalam keputusan pembelian di Facebook Marketplace. Sebabkan karena mahasiswa mendapatkan arahan dari teman dalam membeli Facebook atau produk di Facebook Marketplace. Selain itu, mahasiswa membeli produk di Facebook Marketplace karena melihat teman lain yang membelinya. Hal ini menunjukkan bahwa dorongan akan tren yang sedang terjadi di lingkungan sosial menjadi motivasi mahasiswa dalam keputusan pembelian di Facebook Marketplace, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi dalam penelitian ini menjadi salah satu faktor yang menentukan mahasiswa kampus negeri di Kota Medan dalam mengambil keputusan pembelian di Facebook Marketplace. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa motivasi itu ada dalam diri seseorang, menjadi sebuah kunci untuk seseorang tersebut mengambil keputusan. Nah, seperti kebanyakan responden yang menjawab juga bahwa mereka menentukan pilihan untuk berbelanja di Facebook Marketplace juga karena mereka termotivasi melihat teman-temannya juga membeli apapun itu produk di Facebook Marketplace, sehingga menjadi sebuah pemacu mereka untuk juga membeli di Facebook Marketplace, seperti itu. Untuk aspek yang kedua terkait gaya hidup, jadi untuk pengaruh gaya hidup terhadap proses pembelian, sebelum saya jelaskan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan gaya hidup. Jadi untuk gaya hidup sendiri adalah sikap individu dalam melakukan pemenuhan kebutuhan yang memengaruhi aktivitas penggunaan produk dan menjadi pendorong dalam proses pengambilan keputusan seseorang dalam membeli produk tersebut. Gaya hidup pada dasarnya mencerminkan masalah apa yang sebenarnya ada di dalam pikir pelanggan, yang cenderung berbaur dengan berbagai hal yang terkait dengan masalah emosi dan psikologis konsumen. Jadi gaya hidup di sini merupakan gaya hidup dari 105 responden tersebut yang nantinya akan mempengaruhi apa jawaban dari mereka. Di sini menurut hasil penelitian terhadap 105 responden Kota Medan, gaya hidup menjadi salah satu faktor yang menentukan mahasiswa dalam keputusan pembelian di Facebook Marketplace, disebabkan karena berbelanja online sangat memudahkan mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan. Selain itu, mahasiswa mampu atau mahasiswa kampus negeri pengguna Facebook di Kota Medan cukup banyak, sehingga menjadikan Facebook Marketplace sebagai tempat belanja online favorit. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan belanja online menjadi gaya hidup mahasiswa dalam keputusan pembelian di Facebook Marketplace. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya variabel gaya hidup dalam penelitian ini termasuk faktor yang menentukan mahasiswa kampus negeri di Kota Medan dalam keputusan pembelian di Facebook Marketplace. Jadi gaya hidup sendiri
seperti yang saya sampaikan tadi bahwa gaya itu merupakan sebuah pola hidup dari mahasiswa di Kota Medan, di mana mereka kebanyakan uh, bermain aplikasi Facebook dan juga mereka suka berbelanja online. Oleh karena itu, hal itu menjadi salah satu faktor penting mereka untuk berbelanja di Facebook dan mengambil keputusan bahwasanya mereka mau untuk berbelanja di Facebook karena memang gaya hidup mereka seperti itu. Jadi untuk selanjutnya, yang terakhir aspeknya yaitu terkait kepercayaan. Jadi untuk pengaruh kepercayaan konsumen terhadap keputusan pembelian, di sini kami menjelaskan terlebih dahulu kepercayaan bahwasanya transaksi komersial antara dua pihak atau lebih dibangun di atas kepercayaan. Kepercayaan konsumen dalam penggunaan data pribadi serta undang-undang yang melindunginya adalah dua elemen utama yang mempengaruhi kepercayaan konsumen. Untuk kepercayaan pada orang lain berdasarkan pada tiga faktor, mulai dari keterampilan seseorang, haji seseorang, dan juga integritas seseorang. Jadi di sini seperti yang saya sampaikan di awal-awal tadi bahwasanya Facebook Marketplace ini berbeda dengan e-commerce atau marketplace seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain yang merupakan uh, sebuah marketplace yang khusus untuk jual beli secara online ataupun daring, di mana di situ ada pihak perantara atau pihak ketiga yang menjamin bahwa di situ sangat sulit untuk terjadinya suatu penipuan. Berbeda dengan Facebook, di mana Facebook ini tidak adanya pihak perantara ataupun pihak ketiga yang menjadi suatu uh, jembatan untuk menjembatani antara konsumen dan juga pembeli dalam bertransaksi, sehingga apabila di situ tidak ada trust atau kepercayaan, maka pembelian tersebut atau transaksi bisa saja tidak dapat dilakukan seperti itu. Kita lanjut ke hasil penelitian terhadap 105 responden Kota Medan. Nah, kepercayaan konsumen menjadi salah satu faktor yang menentukan mahasiswa dalam keputusan pembelian di Facebook Marketplace. Disebabkan karena mahasiswa merasa yakin bahwa produk yang dijual di Facebook Marketplace adalah barang bagus dan menggunakan real picture atau gambar asli. Hal ini menunjukkan bahwa keandalan, kejujuran, dan kredibilitas penjualan produk menjadi kepercayaan konsumen dalam keputusan pembelian di Facebook Marketplace, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kepercayaan konsumen dalam pembelian ini menjadi faktor yang menentukan mahasiswa negeri di Kota Medan dalam keputusan pembelian di Facebook Marketplace. Jadi, dari 105 responden yang menjawab, mereka menjabarkan bahwa mereka akan cenderung memilih para penjual-penjual yang memang terpercaya, yang memang dianggap bahwa mereka itu tidak bakal menipu mereka seperti itu. Jadi di sini ketika mereka mendapatkan sebuah keyakinan itu, mereka akan membeli suatu produk melalui marketplace Facebook. Jadi dari ketiga aspek tadi, di sini dapat diambil kesimpulan, ada 4 kesimpulan, mulai dari variabel motivasi, variabel hidup, daya hidup, sampai dengan variabel kepercayaan dan keterkaitan dari 3 variabel tersebut. Untuk kesimpulan yang pertama itu ada variabel motivasi pada Facebook Marketplace berpengaruh positif dan besar terhadap keputusan pembelian. Artinya bahwa semakin besar variabel motivasi atau motivasi mahasiswa-mahasiswi di Kota Medan untuk berbelanja, maka semakin besar juga mereka untuk melakukan transaksi pembelian di Facebook Marketplace. Kemudian yang kedua itu variabel gaya hidup memiliki pengaruh yang menguntungkan dan substansional terhadap keputusan pembelian Facebook Marketplace. Artinya bahwa semakin besar keputusan pembelian pada mahasiswa kampus negeri Kota Medan, maka semakin besar
atau semakin baik pula karakteristik gaya hidupnya. Untuk yang variabel kepercayaan sendiri, yaitu variabel kepercayaan konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian di Facebook Marketplace. Artinya semakin baik variabel kepercayaan, maka akan semakin meningkat keputusan pembelian mahasiswa kampus di negeri Kota Medan. Eh, yang terakhir itu adalah keterkaitan tiap variabelnya, eh, yaitu bahwa variabel motivasi gaya hidup dan juga kepercayaan konsumen secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian di Facebook Marketplace. Jadi bahwasanya ketiga aspek tadi merupakan suatu tonggak atau suatu 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 hal yang menjadi pegangan seseorang untuk mengambil keputusan apakah mereka ingin berbelanja di Facebook ataupun tidak, karena tanpa adanya suatu motivasi kayak hidup yang mendukung ataupun kepercayaan konsumen terhadap penjual, di situ tidak akan ada terjadinya sebuah transaksi melalui Facebook Marketplace, karena memang Facebook Marketplace itu e-commerce yang berbeda dengan e-commerce lain seperti Lazada, Shopee, dan lain-lain yang merupakan terkhusus untuk jual beli seperti itu. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan terkait artikel yang membahas pengaruh motivasi gaya hidup dan juga kepercayaan konsumen terhadap Facebook Marketplace. Apabila banyak salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dapat menjadi ilmu yang berguna untuk kita di suatu saat nanti. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.